Ibadah keluarga merupakan cara gereja di berbagai belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19 yang saat ini tengah melanda. Dalam takut akan Allah semata, dan dalam iman akan perlindungannya di sepanjang kehidupan, kita mengakui betapa rapuhnya manusia dan kemanusiaan. Ibadah keluarga merupakan wujud strategi social distancing yang diinstruksikan pemerintah Republik Indonesia, di mana salah satu poin dari arahan Presiden Joko Widodo adalah agar kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Esensi setiap ibadah adalah koinonia atau perhimpunan dan eukaristia atau pengucapan syukur. Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Seperti tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 20. Jadi, dengan berkumpul bersama anggota-anggota keluarga pun, ibadah keluarga sudah memenuhi syarat sebagai ibadah yang cukup secara teologis. Mari kita memulai ibadah ini dengan kesehatian dan rasa syukur. Mari hening sejenak. Mari bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13 bait pertama dan bait ketiga dengan judul, Kita Masuk Rumahnya. Keluargaku yang terkasih, kita patut bersyukur atas tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan, sehingga kita boleh beribadah di Minggu Prapaskah 4 ini. Tema ibadah kita adalah identitas diri mempengaruhi cara pandang. Tema ini mengajak untuk mengingat dan memahami bahwa kita memiliki identitas diri sebagai anak-anak terang, yang menerangi kehidupan sekitar kita. Walau di tengah situasi pandemi COVID-19, kita harus punya cara pandang yang positif sebagai anak-anak Allah. Kiranya ibadah keluarga ini menjadi wujud ungkapan syukur dan kecintaan kita kepada Kristus dan anggota keluarga satu sama lain. Mari bersama nyanyikanlah Kidung Baru 133 bait pertama dan bait ketiga dengan judul, Syukur Padamu, Ya Allah.
Yesus mengajak umatnya hidup saling mengasihi, sebagaimana ia nyatakan dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Perintah ini sangat mudah dihafalkan, tetapi tidak mudah diwujudkan. Karena itu mari saat ini kita saling memohon pengampunan satu sama lain di antara anggota-anggota keluarga, lalu memohon pengampunan dosa di hadapan Allah, agar Tuhan melayakkan keluarga kita. Ya Tuhan, ampunilah keluarga kami, karena masing-masing kami masih seringkali kurang mengasihi satu sama lain, dan sibuk dengan aktivitas kami sendiri. Ampunilah kami. Kondisi yang terjadi saat ini menyadarkan kami pentingnya berkumpul bersama keluarga. Kiranya kasih-Mu melayakkan keluarga kami. Amin. Tuhan telah mendengarkan permohonan maaf kita satu sama lain, dan juga doa kita kepadanya. Sebagaimana kita saling mengampuni di tengah keluarga, demikian pula Allah pun mengampuni kita. Pengampunan Allah itu difirmankannya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Mari bersama menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan, dan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum menerima firman Allah. Ya Tuhan, di tengah kebersamaan yang hangat bersama keluarga kami masing-masing, kami rindu menerima didikan Tuhan atas pribadi dan keluarga kami. Biarlah firman-Mu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan memperlengkapi kami untuk melakukan setiap perbuatan baik. Kami menyambut firman yang kudus dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bacaan pertama hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 14. Memang, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, Benar, dialah ini. ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. kata mereka kepadanya. Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. lalu mereka berkata kepadanya. Di manakah dia? Jawabnya, Aku tidak tahu. lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana.
Saudara-saudaraku yang terkasih, mengawali renungan pada hari ini, saya ingin berbagi satu kisah yang saya yakin sudah kita ketahui bersama mengenai perjuangan bangsa-bangsa di dalam menghadapi virus corona. Seperti dikutip dari laman kompas.com, kita juga mengetahui bagaimana ternyata Italia juga menerima bantuan dari Cina, di mana Cina mengirimkan banyak sekali bantuan peralatan medis, bahkan mereka mengirimkan ahli-ahli medis untuk menolong Italia di dalam menghadapi pandemi yang sama. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejak pertama kali Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia sudah positif terjangkit COVID-19 di awal Maret lalu, ahli-ahli medis juga berjuang tanpa henti. Bahkan beberapa laman internet menyebutkan bahwa pertempuran melawan virus corona ini ibarat perang Badar, di mana musuhnya sangat besar, mengancam, tetapi mereka yang maju ke medan perang itu sangat sedikit. Terbatas sekali perlengkapannya, ahli medisnya terbatas, perlengkapan perlindungan dirinya juga terbatas. Dan sampai hari ini mereka masih saja terus berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah jelas terjangkit positif corona. Bahkan jika artinya pun mereka juga harus mengorbankan diri mereka untuk mengemban tugas yang tidak mudah ini. Lalu apa hubungannya dengan renungan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, di dalam kondisi yang sudah tidak baik seperti ini saja, rupanya masih ada saja orang yang nyinyir, yang mengatakan bahwa corona ini terjadi karena ini menjadi hukuman Tuhan. Ini adalah tulah yang Tuhan turunkan untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, ini juga banyak sekali beredar di internet. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita? Bukankah pandangan macam ini yang juga muncul di dalam bacaan Injil kita hari ini? Kisah di dalam Injil yang mengisahkan mengenai penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus atas orang yang buta semenjak dia lahir, diawali dengan pertanyaan sebab akibat dari para murid. Yang isi pertanyaannya sebenarnya mencerminkan pandangan orang Yahudi pada saat itu, bahwa kalau sampai ada orang yang sakit, ada orang yang menderita, orang tersebut pasti memiliki dosa, dan Tuhan berniat untuk menghukum mereka melalui sakit atau penderitaan yang mereka alami, sebab dosa mereka sudah terlalu besar. Jawaban Tuhan Yesus di dalam menghadapi cara pandang yang umum seperti ini adalah Tuhan Yesus ingin membawa orang zaman itu untuk memiliki paradigma yang baru di dalam melihat penderitaan. Kalau biasanya penderitaan dihubungkan dengan siapa yang salah, lalu siapa yang berdosa, paradigma baru yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, cara pandang yang baru yang ia tawarkan adalah memandang atau merespon penderitaan itu menjadi sarana bagi kita justru untuk mewujudkan atau menyatakan belas kasih Allah. Penderitaan tidak lagi dipandang dengan semangat yang nyinyir. Penderitaan tidak lagi dipandang dengan semangat untuk mencari siapa yang salah, siapa yang berdosa. Tetapi penderitaan justru dihadapi untuk menghadirkan rasa peduli, empati, dan kasih untuk mewujudkan pekerjaan Allah. Hal itulah yang Tuhan Yesus kerjakan dengan menyembuhkan orang buta sejak lahir dari bacaan Injil. Maka alih-alih sibuk dengan pandangan-pandangan nyinyir semacam ini terhadap penderitaan massal yang hari ini kita hadapi bersama, tak bisakah kemudian kita memandang itu justru sebagai sebuah kesempatan untuk menghadirkan rasa peduli, empati, dan kasih sebagai wujud menyatakan pekerjaan Allah? Lalu yang kedua, pada situasi mencekam karena pandemi corona, kita juga menghadapi banyak sekali kegamangan ketika pada akhirnya pemerintah menganjurkan mengenai social distancing, yang termasuk di dalamnya adalah meniadakan ibadah minggu di dalam gedung gereja, dan kemudian kita memutuskan untuk melakukan ibadah minggu di tengah keluarga. Sulitkah untuk mengambil keputusan ini? Jelas sulit, karena diskusi lanjutannya adalah mengenai siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Kepada mereka yang memutuskan tidak beribadah di gereja, kita dengan cepat melabeli, kamu tidak beriman, kamu terlalu takut, kamu terlalu khawatir. Pun demikian bagi mereka yang karena imannya ingin tetap beribadah di gereja, kita juga dengan cepat melabeli mereka, Allah, kamu sok beriman. Di masa penderitaan bersama ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah ini waktu yang tepat bagi kita untuk saling melabeli siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman? Saya rasa kok tidak pas. Ada pekerjaan yang jauh lebih besar daripada kita terjebak pada perdebatan-perdebatan macam itu. Yesus pun di dalam bacaan Injil ini juga coba ditarik untuk terjebak pada perdebatan-perdebatan kusir macam ini. Jebakan Batman, karena aturan Yahudi jelas tidak boleh aneh-aneh di hari Sabat.
Tetapi melihat aturan itu, Yesus justru melakukan panggilan sosialnya. Ia menunjukkan empatinya, ia menunjukkan belas kasihannya pada orang yang menderita. Di sanalah sesungguhnya hari Sabat menemukan artinya. Hari yang kita khususkan untuk Tuhan dengan melayani Dia melalui pelayanan terhadap sesama. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika di luar sana banyak sekali orang yang berjuang untuk melawan virus corona, kita juga diajak untuk menunjukkan kontribusi kita dengan melakukan panggilan sosial seperti yang Yesus kerjakan. Sederhana saja, beribadah minggu di rumah bersama dengan keluarga. Dengan demikian, kita sesungguhnya sudah menolong mereka yang berjuang di garda paling depan untuk melawan corona dengan mencegah penularannya. Lalu yang ketiga, jika mungkin kita juga masih belum yakin, maka izinkan saya untuk berbagi satu gambar ini. Bapak Ibu tentu sudah familiar dengan gambar ini. Kita sering menyebut simbol ini sebagai simbol iktus atau ikan. Nah, kita nanti akan melihat kembali simbol ini Bapak Ibu. Tapi tahukah kita sejarah di balik simbol ini? Simbol ini tadinya dipakai oleh orang-orang Kristen Yunani untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi kurang lebih begini, jika ada satu orang Kristen Yunani, dia menggambar di tanah lengkungan yang pertama, lalu dia berjumpa dengan seseorang dan orang yang dia jumpai itu menggambar lengkungan yang kedua. Itu artinya mereka adalah sama-sama orang Kristen. Tapi jika orang yang ditemui tidak kemudian menggambar lengkungan yang kedua, bisa dipastikan bahwa dia bukanlah orang Kristen. Secara singkat, gambar ini memiliki arti Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa orang pada saat itu sampai perlu memakai satu simbol rahasia yang tidak mudah dimengerti? Mengapa harus ada simbol ini? Karena pada masa itu tidak mungkin bagi orang Kristen Yunani untuk secara terang-terangan menyatakan identitas mereka. Karena kalau sampai mereka dengan terang-terangan menyatakan identitas mereka, jelas pemerintahan Romawi akan menangkap mereka, menganiaya, bahkan membunuh mereka. Bahkan menurut literasi sejarah, mereka juga sering kok mengadakan pertemuan ibadah itu di tempat-tempat yang mungkin tidak lazim dipakai untuk beribadah, katakanlah di kuburan bahkan. Nah, apakah lantas kemudian mereka ini tidak beriman? Jika memang harus jatuh pada penilaian tidak beriman ataupun beriman, maka bagi saya tidak beriman itu adalah kalau kita memilih untuk sama sekali tidak bersekutu, karena ada keterbatasan. Kita masih bersekutu kok di dalam ibadah minggu, hanya tempatnya saja yang bukan di dalam gedung. Perhatikan juga Rasul Paulus mengatakan kepada kita di dalam bacaan Efesus, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Perhatikan bahwa di sini Paulus tidak mengatakan bahwa mereka berasal dari terang atau milik terang, atau berada dalam terang, tetapi dikatakan bahwa mereka adalah terang. Frase yang disebutkan Paulus ini, kamu adalah terang, sesuai dengan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 5 ayat 14 ketika Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Dengan demikian, frase ini bukan saja hendak mengatakan bahwa mereka berada dalam terang atau diterangi oleh terang, tetapi yang dimaksud ialah bahwa mereka adalah terang karena keberadaan mereka di dalam Tuhan atau enkurio. Jadi eksistensi mereka sebagai terang itu tidak lepas dari kesatuan mereka dengan Kristus yang adalah terang itu sendiri. Dari sini identitas kita sudah jelas, sangat jelas. Maka jika identitas kita itu tidak lepas dari kesatuan kita dengan Kristus, selayaknya lah kita melakukan apa yang Kristus lakukan, memiliki sudut pandang Kristus yang menjadi pokok identitas kita. Dia yang memandang pelayanan sosialnya sebagai panggilan Allah. Maka di masa pandemi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, lakukanlah juga panggilan sosial kita. Sederhana saja, diamlah di rumah untuk mencegah penularan. Doakanlah ahli medis, doakanlah pasien positif corona, doakanlah mereka yang sudah terjangkit, doakanlah lansia yang rentan tertular. Dan itu sudah membuat kita melakukan apa yang Kristus kerjakan. Tuhan memberkati kita di masa-masa berat ini. Tuhan melindungi kita. Amin. Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan iman kita, mari menyanyikan Kidung Jemaat 280 dengan judul Aku Percaya.
Mari kita menghaturkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan keluarga. Mari kita dasarkan persembahan kita dengan sabda Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam amplop ini, untuk nantinya kita serahkan di gedung gereja, setelah kita bisa kembali beribadah bersama di sana. Sambil kita menyanyikan nyanyian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama sampai bait kedua dengan judul, Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan sekaligus memanjatkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami telah menghimpunkan persembahan keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini. Mampukanlah kami selalu, ya Tuhan, untuk mengungkapkan syukur kami melalui persembahan maupun melalui perilaku kasih kami kepada sesama. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk dunia, negara, kota, dan keluarga kami yang tengah menghadapi pandemi karena virus corona. Kami mohon, berikanlah kesembuhan kepada para pasien, lindungilah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, dan mampukanlah para ilmuwan di seluruh dunia untuk menemukan vaksin antivirus corona. Lindungilah keluarga kami dan diri kami masing-masing dimanapun kami berada, agar selalu sehat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mengakhiri doa ini dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita menyanyikan pujian dengan judul, Jangan Kamu Khawatir.
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Jadilah anak-anak terang dengan mewujudkan karya keselamatan Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, khususnya di tengah kondisi krisis hari-hari ini. Kiranya kita dimampukan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.